Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkemurahan kepada kita semua. Kalau pagi hari ini di situasi yang seperti ini, Tuhan masih izinkan kita bersama boleh beribadah dalam ibadah Jumat Agung. Walaupun dengan situasi dan kondisi yang berbeda seperti Jumat Agung tahun-tahun yang sudah. Tapi kalau hari ini kita boleh diizinkan Tuhan boleh mengikuti ibadah Jumat Agung dengan keadaan yang seperti ini, kita patut mengucap syukur. Tuhan sudah baik buat kita semua. Saya mengucapkan terima kasih buat semuanya, semua pihak yang sudah mendukung acara ini sehingga terlaksananya rekaman video untuk ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Mari saudara ya, kita segera datang kepada firman Allah. Tema firman Tuhan yang Tuhan berikan buat saya dan akan menjadi berkat buat kita adalah ketaatan yang menyelamatkan. Sekali lagi, ketaatan yang menyelamatkan. Kita mau buka Alkitab kita bersama di dalam Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal yang kelima. Ya, Ibrani pasal yang kelima. Kita baca bersama-sama di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-5. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Amin. Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, selama ini setiap kita merayakan Paskah ataupun kita mengikuti sakramen perjamuan kudus, yang kita lihat biasanya kita terpaku dengan Yesus mati di salib. Kita terpaku bahwa salib itu punya kuasa. Karena salib kita ditebus. Karena bilurnya kita disembuhkan. Ada kuasa yang luar biasa di dalam salib. Ya, dia menebus kita dengan satu keyakinan, karena ditebus kita boleh diselamatkan. Karena bilurnya dalam 1 Petrus kita disembuhkan. Saya tidak ingin mengatakan ini salah. Tidak. Itu semua benar. Tapi pagi hari ini di dalam kebaktian Jumat Agung, saya ingin menyampaikan kepada kita sekalian dari arah yang lain. Yaitu yang saya ingin sampaikan buat kita adalah ketaatan Yesus. Salib itu tidak akan ada kuasanya kalau Yesus tidak taat. Ya, sekali lagi Jumat Agung hari ini saya ingin mengajak kita melihat, kita merenungkan. Bukan hanya kuasanya yang luar biasa, ajaib, dahsyat. Tapi kali ini, pagi ini saya ingin mengajak sidang jemaat Tuhan untuk kita kembali melihat bukan dari kuasa, tapi dari ketaatan. Tadi kita sudah membaca dalam Ibrani pasal yang kelima. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Hari Minggu yang lalu kita sudah dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta muda Yeri, yang berbicara tentang penderitaan.
Ya, kehidupan Kristen itu tidak lepas dari penderitaan. Walaupun sekarang banyak kita gereja mengatakan ikut Tuhan itu indah, ikut Tuhan itu ajaib luar biasa, ikut Tuhan itu diberkati berlimpah-limpah, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya. Oke, tidak masalah. Tapi yang kita harus tahu adalah kehidupan kekristenan itu tetap identik dengan penderitaan. Makanya kalau kita membaca dalam khotbah Tuhan Yesus di bukit, setelah 7 kali Tuhan berbicara tentang kebahagiaan, karakter manusia, 7 karakter. Pada bagian yang ke-8, Yesus berkata, berbahagialah orang yang menderita karena namaku. Ya, kalau Bapak Ibu ingat khotbah Jumat Agung tahun lalu saya sampaikan, penderitaan Yesus itu menjadi teladan buat kita. Ya, penderitaan Yesus yang luar biasa. Sebetulnya kalau saya ingin katakan, kalau Yesus mau, dia bisa tidak menderita. Tetapi ya itu tadi, berarti Yesus tidak taat. Untuk menyempurnakan ketaatannya, Yesus harus menderita. Dan saya ingin sampaikan kepada kita semua, dengan taatnya Yesus, sekali lagi, dengan taatnya Yesus, berarti itu bencana besar, bencana yang mengerikan buat iblis. Karena dengan taatnya Yesus, berarti Allah punya dasar untuk dia menghukum iblis. Sebetulnya diharapkan Adam, manusia pertama, akan taat. Tapi sayang, Adam yang pertama dia gagal untuk taat. Tapi Adam yang kedua, yaitu anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dia sudah belajar taat. Dalam Filipi berkata, dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Yesus berjuang, Yesus belajar untuk taat. Tapi di sisi yang lain, iblis juga berjuang. Dia ingin mencoba menggagalkan ketaatannya Yesus. Makanya saya ingin mengajak kita, ada beberapa ayat, mudah-mudahan jadi berkat buat kita. Di dalam Injil Matius pasal yang keempat, ini yang pertama. Injil Matius yang keempat. Bagaimana iblis mencoba untuk membuat Yesus tidak taat. Ya, Matius pasal yang keempat. Saya ingin bacakan pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Iblis sudah mencoba. Dia mulaikan dengan cara yang pertama. Lewat dia membujuk Yesus. Semua ini akan kuberikan kepadamu. Kuberikan kau kuasa untuk seluruh dunia ini, asal engkau menyembah aku. Ayat ini menunjukkan iblis gagal. Ya, iblis gagal. Yang kedua, saya tidak usah baca, Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Tapi ada baik, kita baca.
Matius pasal 16 ayat 21. Demikian bunyi firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling kepada Petrus, Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yang kedua, kalau dulunya iblis dia datang sendiri, muka dengan Yesus. Kali ini dia pakai Petrus. Kenapa kita katakan pakai Petrus? Karena begitu Petrus menjawab, mencoba untuk membuat Tuhan untuk tidak menderita, supaya Tuhan tidak perlu disalibkan, Tuhan menjawabnya dengan kata iblis. Ayat ini berkata di dalam Fatsal yang ke-16 ayat yang ke-23, Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Iblis berjuang keras. Tapi sekali lagi, iblis tidak bisa. Untuk kesekian kalinya Yesus lulus, dia tetap taat. Yang ketiga, di dalam Yohanes pasal 15, Yohanes 12 ayat 1 sampai 13. Saya tidak usah baca. Beberapa kali orang-orang Yahudi ingin mengangkat Yesus menjadi raja. Bahkan di dalam Yohanes pasal 15, begitu Yesus mendengar bahwa dia ingin diangkat jadi raja, Alkitab berkata Yesus melarikan diri, dia sembunyi, dia meninggalkan orang-orang itu. Yesus belajar taat, Yesus belajar tunduk. Yang keempat, peluang lagi Yesus. Kita baca ini, Matius 26. Matius pasal 26. Ya. Matius pasal 26. Ayat yang ke-30. Ayat yang ke-52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. 53. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Yang keempat, Yesus berkata kepada Petrus yang sempat memotong telinga Malkus, sarungkan pedangmu. Dia berkata, kalau aku mau, aku bisa minta kepada Bapa untuk dia mengirimkan 12 pasukannya untuk mengalahkan mereka semua. Tapi Yesus juga tidak lakukan. Bahkan kalau kita ingat, sebelumnya pun Yesus sempat berkata, Bapa, kalau bisa cawan sengsara ini lalu daripada aku. Itu kalau kita baca ayat di atas. Kalau bisa cawan sengsara ini lalu daripadaku. Ayat yang ke-39, pasal yang ke-26. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang Engkau kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Loncat, kita baca ayat yang ke-42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu.
Sekali lagi Bapak Ibu, saya tertarik ayat yang dikatakan Ibrani tadi. Yesus sudah belajar taat. Saya berulang kali berkata kepada jemaat, baik di Palembang, di Kayu Agung. Ya, Yesus yang waktu itu ada, Yesus 100% manusia. Ya, tapi dia tidak menggunakan kealahannya, tidak. Kalau kita baca dalam Filipi, dia sudah mengosongkan diri, dia menanggalkan semua atributnya, keilahiannya. Hanya satu hal. Dalam Filipi katakan, dia mau taat. Sekali lagi, dia mau taat. Bapak Ibu, dalam Jumat Agung kali ini, saya ingin mengajak kita merenungkan hal ini. Saya tidak ingin kita menjadi jemaat yang hanya sibuk bagaimana kita menggunakan Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya salib luar biasa, darahnya yang darahnya menebus kita, bilurnya menyembuhkan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi hari ini saya ingin mengajak kita harus kagum kepada Yesus yang mau taat. Filipi bahkan berkata, taat sampai mati. Bahkan dia sudah mati di kayu salib. Ya, mari. Dia sudah belajar taat. Ini yang harus kita hargai. Ini yang harus kita hormati dalam kebaktian Jumat Agung ini. Dia sudah mati hanya untuk dia taat. Sebab kalau Yesus tidak taat, iblis akan berkuasa atas dunia ini. Tuhan akan kehilangan dasar untuk menghukum iblis. Tapi dengan Yesus taat, dia selesaikan tugasnya. Dia boleh menjadi corpus delicti. Tuhan punya alasan untuk menghukum iblis karena ada Yesus yang taat. Mari, saya kembali kepada Ibrani pasal yang kelima tadi. Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-8, saya ulangi. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saya harap jemaat tidak berpikir, wah kan dia Tuhan, tidak susah dia untuk taat. Mari Bapak Ibu, saya mau kembali ke Filipi. Waktu dia turun ke dunia, dia kosongkan semuanya, dia tanggalkan semuanya. Dia tidak beda dengan saudara, dengan saya. Jadi jangan kita berkata, oh Yesus taat, bisa. Enggak. Alkitab berkata, dia belajar taat. Ini kalau sudah baca di dalam Matius 26, dia dalam ketakutan, dia dalam rasa takut. Kalau kita baca di atas. Yesus punya rasa takut untuk menghadapi ini. Puncak ketaatan. Untuk menyelesaikan, menyempurnakan ketaatannya. Yesus takut. Makanya tadi kita membaca. Kalau bisa Tuhan, Bapa, cawan ini lalu daripadaku. Tapi Yesus lakukan itu semua. Lalu bagaimana dengan kita? Ayat 9 kita baca. Ya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya. Kesempurnaan untuk taat. Sempurna itu selesai, tuntas. Makanya dia berkata waktu meninggal, tetelestai, sudah selesai. Setelah dia sampai kepada kesempurnaannya, menyelesaikan tugasnya untuk taat, untuk mati di kayu salib. Ayat selanjutnya dikatakan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat
kepadanya. Nah, jadi ini yang saya ingin sampaikan buat kita semua. Iblis tidak bisa mencegah Yesus. Karena Yesus sudah menyelesaikan tugasnya. Ya. Tapi kita baca ayat yang di bawah. Sesudah dia menyelesaikan tugasnya, mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Pokok keselamatan yang abadi bagi orang yang taat. Hanya orang yang taat. Untuk mencapai keselamatan yang abadi, Alkitab berkata, kita mesti taat. Taat bagaimana? Seperti dia. Seperti Yesus. Taat. Makanya ada firman Tuhan berkata, bukannya orang yang menyeru-nyeru, Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan sorga. Hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Taat. Dalam sekian banyak firman Allah yang sudah kita terima, seberapa kita boleh menangkap, merespons, dan kita mulai belajar. Ya, taat itu tidak mudah. Hidup sesuai firman Tuhan itu tidak gampang. Yesus saja belajar, apalagi kita. Pokok keselamatan yang abadi. Hari-hari ini dunia digoncangan dengan situasi yang menakutkan. Dari hari lepas hari kita terus rajin buka TV, kita lalu rajin buka medsos, dan berapa banyak tanggapan dan semuanya. Orang menjadi khawatir, orang menjadi bimbang. Barusan saya dapat WA dari saudara saya yang ada di Bandung. Dia bekas dosen Universitas Parahyangan. Dia berkata, mama dari kawannya, dia meninggal di Palembang tadi siang karena COVID-19. Ini berkata, Mas, hati-hati. Ya, Bapak Ibu, ini dunia. Sekali lagi, semua itu Tuhan hanya ingin membawa ke sana. Kita taat. Sekarang banyak, ya, mau enggak mau sekarang orang mulai taat. Walaupun yang masih ada, saya dengar tadi orang yang sampai harus disuruh bubar karena sudah dikasih tahu supaya tinggal di rumah, masih keluyuran. Ya memang ada, tapi saya rasa mayoritas orang semua di rumah. Ya, kita semua di rumah. Saya sekarang jadi rajin buka WA. WA saya 3 grup. GBT Palembang, GBT Kayu Agung, Punguan Dosroha Kayu Agung. Ya, karena itu tempat saya ingin melepaskan kerinduanku. Kita tidak bisa ketemu, tapi saya baca, kami baca, pagi saya dapat firman, saya bagikan kepada mereka semua, dan mereka sama menanggapi. Waduh, saya senang banget. Saya senang banget. Dan melalui firman Tuhan hari ini juga saya bersyukur saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu, walaupun hanya melalui siaran pagi hari ini kita dengan siaran ibadah Jumat Agung ini. Pesan firman Tuhan hari ini, seberapa kita sudah belajar untuk taat.
Sampai di mana kita sudah belajar untuk tunduk? Saya kembali. Mau enggak mau, situasi kali ini membuat orang mau enggak mau taat. Enggak boleh keluar, orang enggak keluar. Harus sebentar-sebentar cuci tangan, orang cuci tangan. Iya toh? Harus pakai masker, semua pakai masker. Kita sedang dilatih untuk taat sebetulnya. Tapi ini taat lahiriah. Tuhan ingin taat batinmu. Ya, makanya kita baca ayat yang terakhir. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, tadi saya sudah singgung. Filipi pasal yang kedua. Ayat yang kelima dan seterusnya. Demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah telah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Mari, biarlah Jumat Agung kali ini, apa yang dialami oleh Yesus 2000 tahun yang lalu merupakan teladan buat kita semua. Yesus bukan hanya cukup kita beri dengan pujian-pujian, nyanyian. Belum cukup. Dengan liturgi yang bagus sekalipun belum cukup. Dia ingin pikiran dan perasaan kita bersedia untuk taat kepada Tuhan. Ya, bersedia untuk taat. Dan itu tidak mudah. Hari Minggu masih ada khotbah. Karena taat, Yesus harus menderita. Taat, untuk taat pun kita harus siap menderita. Siap menyangkal diri, sabar, bertahan. Mari, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya rindu dalam ibadah Jumat Agung ini, kita punya waktu untuk merenung. Kebetulan kita ada di rumah masing-masing. Mungkin bersama istri, anak, atau mungkin dengan cucu, mantu. Yuk, bangun kebersamaan ini. Bagikan kepada saudara kita, keluarga kita. Kita membuat satu komitmen. Kita mau hidup sesuai apa yang Tuhan inginkan. Memang untuk taat itu tidak mudah, menderita. Yesus saja harus belajar, apalagi kita. Mari Bapak Ibu. Sekali lagi, dengan kondisi seperti ini, orang mau tidak mau mulai tunduk, mulai taat. Ya, gereja mulai taat. Dulunya gereja, kita tetap kebaktian. Makanya saya berkata kepada pengurus, ayo belajar taat. Apa yang sudah disampaikan pemerintah, kita harus hormati. Mereka tidak akan ngawur seperti ini. Saya berkata, jemaat Palembang, jemaat Kayagung, ayo kita turutin, tidak apa-apa. Mulai sekarang, ya terpaksa kita harus dengan ibadah seperti ini. Ya, saya mulai belajar bagaimana siaran, bagaimana mempersiapkan semuanya, walaupun masih banyak salah sini sana. Ya, kita bukan gereja besar yang sudah bisa live streaming. Jemaat yang Tuhan percayakan kepadaku juga tidak banyak.
Tapi bukan banyak yang saya minta sama Tuhan. Saya mau ajak jemaat Tuhan. Saya minta kepada Bapa supaya mereka berjalan bersama-sama. Kita mau taat. Seberapa kita peka terhadap firman Tuhan. Seberapa peka kita peka terhadap nasihat Allah. Seberapa kita taat dengar-dengar. Alkitab berkata di dalam Matius, orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukan, dia seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Walaupun ada hujan, ada badai, ada banjir menerpa rumah itu. Walaupun ditekan dari atas, dari samping, dari bawah, Alkitab berkata, rumah itu tetap berdiri kokoh. Karena dia sudah beralaskan batu. Alasannya apa? Taat. Mari Bapak Ibu, kita tidak tahu situasi ini sampai kapan. Tapi saya tahu, saya sudah sering kali sampaikan kepada Bapak Ibu semua kan, dunia tidak akan menjadi lebih baik. Walaupun sekarang banyak kita dengar, wah nanti dunia lebih baik. Oh, enggak. Kalau saya ingin sampaikan kepada kita, dunia tidak akan jadi lebih baik. Ya, COVID tidak mudah ditengking. Resesi ekonomi tidak mudah ditengking. Nah, itu sengaja digelar Tuhan. Supaya manusia ingat, manusia hidup bukan dari kekayaan, dari harta. Manusia bukan hidup dari kesehatan. Kalau dia sudah. Dengan kita sakit, kita sadar, inilah kita manusia yang terbatas. Dengan kadang-kala Tuhan bawa kita dalam kekurangan, Tuhan ingat, inilah manusia. Apalagi sekarang, kekayaan, harta yang banyak tidak jaminan. Ya, tidak jaminan. Sudah beberapa orang sudah bergelimang, kaya, harta, tapi akhirnya mereka harus pergi. Mari Bapak Ibu sering dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan akan membuat kita sadar. Yuk kita mesti sungguh-sungguh loh. Dalam khotbah midweek minggu lalu, khotbah tengah minggu saya katakan, kita mesti sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh apa? Mas Yeri bilang sungguh-sungguh menderita. Kenapa kita menderita? Karena berjuang, kita sedang belajar untuk taat, hidup di dalam kebenaran firman. Kalau hari ini saya masih ada, itu juga karena kemurahan Tuhan. Kita semua ada hari ini dengan situasi ini. Dan kita tidak tahu nanti hari-hari ke depan bagaimana, kita belum tahu. Tapi yang pasti sekarang kondisinya belum membaik. Masih berjatuhan banyak korban di negara kita, di negeri kita ini. Mari Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan ini memberi pengertian buat kita. Sekali lagi, Jumat Agung kali ini, saya hanya ingin mengarahkan jemaat bahwa semua terjadi. Jumat Agung itu terjadi karena ketaatan seseorang, yaitu Yesus. Dan ketaatan Yesus itulah yang membuat sekarang iblis tidak berdaya lagi. Dia tinggal menunggu waktu untuk dihukumkan. Karena Tuhan sudah punya catatan, alasan. Sudah ada orang yang taat. Dan Alkitab berkata, bukan hanya Yesus yang taat. Gereja Tuhan dituntut untuk taat. Kalau kita tidak taat, berarti keselamatan kekal tidak ada pada bagi kita. Biarlah firman Tuhan menguatkan kita, memacu kita, supaya kita hidup sungguh-sungguh, hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, puji syukur kami persembahkan kepadamu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu di hari Jumat Agung kali ini Bapa. Yang kami peringati bagaimana Engkau sudah mati di atas gunung Golgota buat kami. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini akan memberkati kami.
mengingatkan kami, kematian Yesus adalah sebuah ketaatan yang harus dibayar Yesus. Dan ketaatan Yesus harus menjadi teladan buat kami semua. Karena Engkaulah akan menjadi pokok keselamatan yang abadi buat kami. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang boleh menjadi berkat bagi kami sekalian. Dan jikalau sebentar kami akan lanjutkan ibadah ini dengan persekutuan tubuh dan darah-Mu. Berkati kami, hamba-Mu yang berada di tempat ini. Dan jemaat semuanya yang berada di rumah masing-masing. Dengan segala keberadaan yang ada. Tuhan, Engkau tidak melihat keberadaan kami. Engkau tidak melihat apa yang ada pada kami saat ini. Tapi kami yakin keseriusan kami untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus ini, Tuhan akan memberkati Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, sambil kita mempersiapkan perjamuan kudus yang sudah ada pada kita, saya mau ajak saudara menyanyi satu pujian. Salibnya, salibnya selama mulia. Salibnya, 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 selama mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, roti kita pegang pada tangan kanan, angkat tinggi di atas kepala kita. Salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Layakkan kami untuk menikmati tubuh dan darah-Mu. Bila tubuh dan darah-Mu yang kami nikmati ini menjadi satu peringatan buat kami Bapa. Bagaimana kami harus menghargai untuk kami hidup taat kepada-Mu Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kuduskan hamba-Mu. Kuduskan umat-Mu. Layakkan perjamuan kudus yang memberkati kami hari ini Bapa. Terima kasih. Kita mendengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan,
Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dan roti yang kita pecahkan saat ini, bukankah ini persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pindahkan cawan minuman pada tangan kanan. Angkat tinggi di atas kepalamu. Sebagai sikap kita menghargai, menghormati darahnya yang sudah dicurahkan bagi kita sekalian. Dan dengar firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukurlah, memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan cawan pengucapan syukur, di mana kita boleh mengucap syukur saat ini. Bukankah ini persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Bapak untuk perjamuan kudus yang sudah menjadi berkat buat kami sekalian. Berkati umat-Mu hari ini. Kami bersyukur kami boleh bersama-sama dengan keluarga pagi hari ini untuk menikmati, mengikuti ibadah Jumat Agung. Tuhan berkati. Jemaat di Palembang, jemaat di Kayu Agung, Tuhan memberkati semuanya Bapak. Terima kasih Bapak untuk rahmat dan anugerah Allah yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami sekalian.
Jikalau sebentar kami segera pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan menyelesaikan ibadah ini. Tuhan akan memberkati. Berkati semua umat-Mu, baik yang ada di Palembang, baik yang ada di Kayu Agung. Berkati mereka semua. Di rumah kami masing-masing hari ini, biarlah ibadah dan perjamuan kudus ini memberkati kami sekalian Bapa. Rahmat anugerah-Mu dilimpahkan. Terima kasih Bapa untuk rahmat, pemeliharaan, dan kasih sayang Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa. Kami peralaskan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu, kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah untuk